kaum Wahabi menyerang dan memperhangus kota Taif. Di kota itu mereka membunuh ribuan penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak yatim. Bahkan menurut Muhammad Muhsin Alamin, mereka turut menyembelih bayi yang masih di pangkuan ibunya dan wanita-wanita yang hamil, sehingga tiada seorang pun yang terlepas dari kekejaman Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa dan pendengar Batas Channel yang setia? Mudah-mudahan tetap sehat, bahagia, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadir kembali untuk menyapa Anda sekalian, sekaligus ingin mengisi waktu santai para pemirsa dan pendengar setia kami dengan menyuguhkan pengetahuan tentang perjalanan gerakan dakwah Wahabi yang sekarang masif disebarkan melalui buku-buku karangan mereka sendiri, juga melalui kajian media sosial yang seringkali mencuri perhatian saya secara pribadi, karena dalam dakwahnya seringkali mereka suka mengkafir-kafirkan banyak orang yang tidak sejalan dengan kepahaman mereka. Nah, kali ini saya menemukan bacaan yang menarik dari buku yang ditulis oleh Syekh Idhram yang terbit di Pustaka Pesantren Yogyakarta. Dari bacaan buku ini nanti saya berharap kita semua bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta memahami dan menyikapi bagaimana gerakan Wahabi yang ada di negeri tercinta ini. Pemirsa cukup menyimak video atau cukup mendengarkan saja? Mari kita simak bersama. Keyakinan bahwa hanya ada kebenaran tunggal akan menjadi bencana bagi kehidupan beragama. Setidaknya hal itulah yang terekam dari perjalanan sekte Salafi Wahabi. Sejarah gerakan ini dipenuhi dengan darah umat Islam. Banyak sekali tragedi-tragedi kemanusiaan, kekerasan, dan bahkan pembunuhan yang mewarnai perjalanan dan pengembangan gerakan Wahabi. Pun demikian, tak jarang Tuhan dijadikan alat legitimasi untuk melangsungkan misi gerakan Wahabi. Wahabi adalah gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi dari Najd, Semenanjung Arabia. Istilah Wahabi telah dikenal semasa Ibnu Abdul Wahab hidup, tapi bukan atas inisiatif dirinya, melainkan berasal dari lawan-lawannya. Ini berarti istilah Wahabi merupakan bagian dari rangkaian stigma terhadap gerakannya. Kaum Wahabi mengklaim sebagai muslim yang berkiblat pada ajaran Islam yang pur atau murni. Mereka sering juga menamakan diri sebagai muwahhidun, yang berarti pendukung ajaran yang memurnikan keesaan Allah atau tauhid. Tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka bukanlah sebuah mazhab, tetapi hanya mengikuti seruan dakwah untuk mengimplementasikan ajaran Islam yang paling benar. Tujuan awal aliran Wahabi adalah mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni, seperti sebagaimana yang termuat dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya, tauhid merupakan tema pokok dalam doktrin Wahabi. John L. Esposito mengemukakan bahwa Abdul Wahab memandang tauhid sebagai agama Islam itu sendiri. Dengan semangat puritanya, Abdul Wahab hendak membebaskan Islam dari semua perusakan yang diyakininya telah menggerogoti Islam, seperti tasawuf, tawasul, rasionalisme, ajaran Syiah, dan berbagai praktek inovasi bid'ah. Wahabisme memperlihatkan kebencian yang luar biasa terhadap semua bentuk intelektualisme, mistisme, dan sektarianisme. Abdul Al-Wahab sendiri gemar membuat daftar panjang keyakinan dan perbuatan yang dinilainya munafik, yang bila diyakini atau diamalkan akan segera menghantarkan seseorang muslim berstatus kafir.
Sejak kelahirannya, aliran Wahabi sangat lekat dengan tradisi kekerasan. Bersama dinasti Saud, kaum Wahabi berusaha menundukkan suku-suku di Jazirah Arab di bawah bendera Wahabi atau Saudi. Menyamun, menyerang, dan menjarah suku tetangga adalah praktek yang luas dilakukan suku-suku Badui di Jazirah Arab sepanjang sejarahnya. Setiap suku yang belum masuk Wahabi diberikan dua tawaran yang jelas: masuk Wahabi atau diperangi sebagai orang-orang yang musyrik dan kafir. Dalam doktrinnya, setiap muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktek agama Islam yang persis seperti Wahabi dianggap murtad dan karenanya memerangi mereka diperbolehkan atau bahkan diwajibkan. Razia, penggerebekan, dan perampokan pun dilakukan oleh mereka. Dengan demikian, predikat muslim hanya merujuk secara eksklusif kepada para pengikut Wahabi, seperti kata muslim yang digunakan dalam buku Unwan Al-Majd fi Tarikh Al-Najd, salah satu buku sejarah resmi Wahabisme. Gerakan Wahabi telah melakukan kekerasan dan kekejaman di kota Karbala tahun 1216 Hijriah atau 1802 Masehi dengan pembunuhan yang tidak mengenal batas peri kemanusiaan. Mereka telah membunuh puluhan ribu orang Islam selama kurun waktu 12 tahun ketika mereka menyerang dan menduduki kota Karbala serta kawasan sekitarnya termasuk Najaf. Pada tahun 1803 Masehi, kaum Wahabi menyerang dan memperhangus kota Taif. Di kota itu mereka membunuh ribuan penduduk sipil, termasuk wanita dan anak-anak yatim. Bahkan menurut Muhammad Muhsin Al-Amin, mereka turut menyembelih bayi yang masih di pangkuan ibunya dan wanita-wanita yang hamil, sehingga tiada seorang pun yang terlepas dari kekejaman Wahabi. Setelah mereka merampas, merusak segala yang ada, membunuh orang-orang yang tak berdosa, dan melakukan keganasan yang tidak terkira terhadap umat Islam, mereka melanjutkan kebrutalannya menuju Makkah. Ibnu Bishair dalam kitabnya Unwan Al-Majd fi Tarikh Najd menguraikan bahwa pada bulan Muharram 1220 Hijriah atau 1805 Masehi, Wahabi di Makkah membunuh ribuan umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji. Dalam catatan lain disebutkan pembunuhan bukan hanya terjadi pada jamaah haji, melainkan juga pada masyarakat sipil. Aksi kekerasan Wahabi tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1341 Hijriah, 1921 Masehi, tentara Wahabi membantai 1.000 orang lebih rombongan jamaah haji asal Yaman yang sedang menuju Makkah dan tanpa sebab yang jelas. Tahun 1408 Hijriah atau tahun 1806 Masehi, mereka juga menyerang jamaah haji asal Iran. Peristiwa itu menewaskan 329 orang dan ribuan lainnya luka-luka. Selain membunuh masyarakat sipil, tentara Wahabi juga melakukan pembakaran terhadap perpustakaan-perpustakaan Islam. Di antara kasus pembakaran buku-buku yang paling fenomenal adalah pembakaran buku-buku yang terdapat di perpustakaan Arab Maktabah Arabiyah di Makkah Al-Mukarramah. Perpustakaan ini termasuk perpustakaan yang paling berharga dan paling bernilai historisnya. Bagaimana tidak? Sedikitnya ada 60.000 buku langka dan 40.000 masih berupa manuskrip yang sebagiannya adalah hasil diktean dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, sebagian lagi dari Khulafaur Rasyidin dan para sahabat yang lainnya. Semua buku-buku tersebut dibumi hanguskan oleh para tentara Wahabi. Itulah sebagian kecil dari sisi gelap perjalanan sekte Wahabi yang termuat dalam buku ini. Mudah-mudahan bacaan ini bermanfaat bagi kita, yang mana
ini merupakan suatu pengetahuan yang penting untuk menyikapi pergerakan Wahabi yang ini sangat masif disebarluaskan di negara kita ini. Mudah-mudahan bacaan buku ini bisa membackup diri saya. Syukur buat pemirsa semuanya untuk menyikapi pergerakan Salafi Wahabi ini. Mudah-mudahan bermanfaat.